warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman, sahabat pemirsa dimanapun berada. Saya mengucapkan selamat datang di Marginton Official. Untuk saat ini saya akan berbagi resep. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman sahabat pemirsa dimanapun berada. Dan untuk semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu, diberkahi segala rezekinya, dimudahkan setiap langkahnya. Untuk yang pertama, ini saya ada ayam kampung, teman-teman ya. Saya ambil bagian dagingnya beserta sayapnya ya teman-teman ya, supaya ada kaldunya nanti lebih gurih. Dan ini ada nangka yang sudah saya rebus ya teman-teman ya, ini ya, biar lebih cepat dan mudah. Selanjutnya, nah ini ada mie ini teman-teman, ini 7.000 ya teman-teman, seperti ini. Banyak sekali. Nah ini solusinya supaya jadi lebih banyak, kita tambahkan toge dan kubisnya. Nah selanjutnya ini ada bumbu-bumbunya ya teman-teman ya. Nah nanti untuk jelasnya itu ada di kolom deskripsi, sertanya ada kelapa parutnya, dan nanti kita ambil santannya. Untuk itu ikuti video selanjutnya. Untuk langkah yang pertama teman-teman, saya akan didihkan air. Untuk menyeduh mie keringnya, saya akan tambahkan nih 1 sendok makan minyak sayur ya teman-teman ya, supaya tidak lengket dan memudahkan kita untuk memasak kembali. Selanjutnya teman-teman, nah ini sudah mendidih, saya akan seduh mie-nya teman-teman. Dan mie-nya ini murah sekali teman-teman, 7.000 itu dapat banyak banget. Namanya mie superior, seperti ini teman-teman ya. Ini mereknya seperti ini. Jadi mie-nya superior. Nah, seperti ini. Murah banget teman-teman, ini 7.000 solusinya. Kalau ini nyeduhnya tidak usah terlalu lama ya teman-teman, karena mie-nya ini tipis-tipis ya teman-teman ya. Jadi tidak usah terlalu lama. Nah, setelah diaduk-aduk dan tenggelam seperti ini kita matikan apinya ya teman-teman ya, seperti ini. Nah ini sudah tenggelam, biar nanti hasilnya bagus. Ini minyak keriting bagus teman-teman. Nah ini kita padamkan apinya teman-teman ya. Nah selanjutnya ini diaduk teman-teman, seperti ini. Sesekali diaduk ya teman-teman ya, supaya rata matangnya seperti ini. Yang penting tadi airnya itu sudah mendidih terlebih dahulu teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini masaknya harus hati-hati. Emang ini murah sekali, hasilnya bagus, enak banget teman-teman ini mie-nya. Cuma cara menyeduhnya itu harus hati-hati, jangan terlalu lembek. Kalau lembek nanti hancur mie-nya. Seperti ini. Nah ini sudah matang ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah ini sudah matang. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini saya akan tiriskan teman-teman. Ya teman-teman, ini mie superior yang sudah saya seduh. Nah 7.000 dapat segunung nih teman-teman ya. Selanjutnya saya akan tambahkan untuk kecap manis. Kalau untuk kecap manis ini selera saja ya. Kalau untuk mie biasanya saya memakainya tuh sedikit, kadang-kadang saya tidak pakai teman-teman ya, tapi ini selera saja, biar lebih manis saja ya teman-teman ya, tidak pucat gitu ya, seperti ini. Kalau mie kuning saya pakainya sedikit teman-teman ya, biar nanti itu sayurannya itu warnanya juga ikut, jadi ikut cantik juga gitu ya teman-teman, warnanya itu sepada ya teman-teman ya, seperti ini. Kita tambahkan sedikit lagi, nanti selera saja nih teman-teman ya, saya ingatkan lagi, selera saja. Nah ini saya akan aduk sampai dengan rata teman-teman ya, seperti ini. Ini selera, saya ulangi lagi, selera saja. Kalau teman-teman mau pakai yang lebih banyak ya tidak apa-apa ya teman-teman ya, saya sedikit saja karena tepungnya sudah manis. Nah seperti ini, saya akan ratakan ya teman-teman ya, sampai dengan rata ya teman-teman. Dan ini bumbunya untuk mie goreng superiornya super banyak dan supaya super enak teman-teman. Ini ada lada butir teman-teman ya, ada kemiri, bawang putih, bawang merah, dan selanjutnya ini saya tambahkan untuk udang keringnya. Saya memakai ini, makin banyak makin enak teman-teman. Saya memakai 2 sendok makan teman-teman, seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini nanti saya akan haluskan supaya mudah.
saya tambahkan sedikit garam ya teman-teman, seperti ini, supaya nanti tidak keasinan karena sudah ada udang kering ini udah agak asin. Selanjutnya saya akan haluskan seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Sampai dengan halus untuk kemiri dan lada butirnya. Untuk bawang merah, bawang putih, dan udang kering itu tidak apa-apa teman-teman ya, tidak terlalu halus tidak apa-apa. Selanjutnya teman-teman, ini sudah hampir halus ya teman-teman ya. Seperti saya ulang kembali, untuk lada butir dan kemiri itu harus halus, bawang merah, bawang putih tidak. Diiris pun juga tidak masalah ya teman-teman ya. Apalagi untuk udang keringnya ini tidak apa-apa, asal dibejek saja juga tidak apa-apa. Jadi aroma udang keringnya itu kan membuat nanti gurih banget teman-teman ya, jadi enak seperti ini saja. Nah selanjutnya saya akan lanjut untuk memasak ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ini saya sudah panaskan wajan ya teman-teman ya, karena minyak banyak jadi saya memakai wajan yang agak besar. Nah selanjutnya ini saya akan tambahkan minyak sayur secukupnya. Saya memakai 3 sendok makan teman-teman ya, seperti ini, karena tadi di mie-nya sudah saya beri minyak sayur ya teman-teman ya. Nah ini selanjutnya saya akan tumis bumbu yang saya haluskan. Tadi ada bawang merah, bawang putih ya teman-teman ya, dan udang keringnya tidak halus tidak apa-apa, yang penting adalah lada butirnya dan kemiri. Nah itu harus halus supaya gurih ya teman-teman ya. Seperti ini saya akan aduk-aduk ya teman-teman ya, seperti ini. Dan ini ditunggu sampai dengan wangi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah ini untuk udang keringnya ini tambah mantap banget ya teman-teman ya. Saya ulangi, untuk bawang merah, bawang putih, udang kering tidak halus tidak apa-apa. Nanti pokoknya rasanya itu mantap teman-teman, super enak. Selanjutnya teman-teman, nah ini sudah harum dan sudah matang seperti ini. Untuk kemirinya dipastikan sudah matang ya teman-teman ya, jadi gurih. Selanjutnya saya akan tambahkan sayuran yang saya beri ini. Ada wortel sedikit teman-teman, kol ini tidak usah pakai air ya teman-teman ya, karena ini sudah banyak airnya untuk kolnya. Dan selanjutnya adalah kecambahnya teman-teman. Nah seperti ini. Nah saya akan aduk-aduk kembali ini ya. Ini apinya boleh kita kecilkan sedikit supaya bumbunya ini tidak hangus ya teman-teman ya. Ini, nah sekalian mengaduk saya akan tambahkan untuk kaldu jamurnya teman-teman. Ini saya kasih lebih banyak karena untuk mie goreng biar tambah gurih. Jika tidak ada kaldu jamur, boleh memakai penyedap lain ya teman-teman ya, selera saja, yang penting itu rasanya dan kita nyaman untuk memasaknya seperti ini. Nah ini kita tunggu sampai dengan layu terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk selanjutnya ini sudah layu teman-teman ya, untuk kolnya dan untuk tauhunya. Wortelnya sudah kecil-kecil jadi gampang tumpuknya. Saya akan tambahkan ini mie yang tadi sudah saya beri kecap ya teman-teman ya. Terus saya tambahkan kecap manis. Nah selanjutnya ini api dikecilkan terlebih dahulu ya teman-teman ya, supaya kita gampang mengaduknya dan tidak panas. Dan ini manfaatnya supaya bumbunya ini tercampur rata terlebih dahulu. Ini ya teman-teman ya. Nah, semoga teman-teman yang menyaksikan video ini teman-teman ya, dan semuanya, saya dan keluarga mendapatkan keberkahan dalam hidupnya ya teman-teman ya, dimudahkan setiap langkahnya dan diberikan rezeki yang melimpah barokah. Amin Allahumma amin. Nah seperti ini teman-teman, sudah hampir tercampur rata ini teman-teman. Baru kita akan apinya ini teman-teman ya, kita besarkan supaya nanti untuk memudahkan untuk tes rasanya, jadi benar-benar meresap sempurna, baru kita akan tes rasa seperti ini teman ya. Seperti ini.
Ini bagus pas menyeduhnya teman-teman, jadi tidak hancur, tidak lembek ya mie gorengnya teman-teman ya. Seperti ini. Dan ini cocok sekali nih teman-teman untuk warung ya. Jadi 7.000 jadi banyak seperti ini. Ini superior ya teman-teman ya. Itu 7.000, tapi di daerah masing-masing saya nggak tahu ya harganya. Kalau di tempat saya itu 7.000 teman-teman, sudah banyak banget. Seperti ini satu wajan besar nih teman-teman. Tengahnya ya. Kita akan aduk. Nah nanti setelah panas, maksudnya sudah matang, baru kita akan coba terlebih dahulu ya teman-teman. Rasa ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, nah ini perlu saya infokan, jika teksturnya itu seperti ini teman-teman. Jadi sudah kering seperti ini nih. Nah ini apinya sudah saya kecilkan kembali, ini sudah matang artinya teman-teman ya. Nih seperti ini. Nah ini sudah matang. Selanjutnya saya akan icip ya teman-teman ya. Seperti ini. Kalau mie goreng itu pokoknya takarannya pas, yang penting untuk kalau memakai udang kering, garamnya berarti harus kita kurangi ya teman-teman ya. Sepertiga sendok makan sudah cukup karena sudah ada kecapnya. Kecapnya sudah beraroma dan sudah berbumbu. Mantap sekali teman-teman. Ini superior, memang rasanya super enak teman-teman dan super banyak terutama teman-teman ya. Selanjutnya akan saya sajikan bersama dua menu lainnya. Selanjutnya teman-teman, saya akan membuat menu yang kedua seperti ini ya. Dan ini menunya, sayurnya ini tanpa bawang merah ya teman-teman ya. Nah nanti ini saya utarakan terlebih dahulu. Nah tapi lebih jelasnya nanti di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Silahkan dibaca, mohon maaf. Nah ini ada kemiri, bawang putih, dan ini ada kencur teman-teman ya supaya seger nanti. Jahe dan lengkuas. Selanjutnya nanti saya akan tambahkan untuk bumbu bubuknya. Ini ada teman-teman, saya pinggirkan terlebih dahulu. Ini ada lada bubuk. Nah ini ada, saya tambahkan jinten bubuk ya teman-teman ya. Nah saya tambahkan kembali ini bawang putih bubuk supaya lebih kental dan enak. Dan ini adalah ketumbar bubuknya teman-teman ya. Nah ini adalah nanti kita tambahkan setelah kita haluskan bumbu yang ini ya teman-teman ya. Tadi yang saya sudah sebutkan. Untuk itu ikuti video selanjutnya. Ya teman-teman, saya akan memasak menu yang keduanya. Nah ini tidak kalah dengan enaknya dan hematnya, nanti supaya jadi banyak itu kita harus tahu triknya memasak ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah selanjutnya saya akan tumis ini untuk serainya terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini biar wangi nanti semua teman-teman ya untuk bumbunya. Selanjutnya saya akan tambahkan untuk bumbu yang saya haluskan seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya seperti yang sudah saya bilang, saya akan tambahkan untuk bumbu yang bubuknya teman-teman ya. Ini ada ketumbar bubuk, saya memakai 1 sendok teh teman-teman ya. Selanjutnya saya tambahkan sedikit juga ini bawang putih bubuk supaya nanti tuh kuahnya kental ya teman-teman ya. Kita boleh tambahkan. Selanjutnya ini ada jinten sedikit, nah biar wangi. Selain tadi ada kencur ya teman-teman ya. Mantap opor kencur nih teman-teman ya. Enak opor bumbu kencur, seger, nanti nggak ngebosenin, nggak enak ya teman-teman ya. Nah ini akan saya aduk sampai dengan nanti harum ya teman-teman. Ini saya tambahkan juga untuk daun salam dan daun jeruknya seperti ini teman-teman ya. Baunya saja belum matang sudah wangi banget teman-teman. Ini nah selanjutnya akan saya aduk-aduk ya teman-teman ya. Ini kita tunggu sampai dengan wangi terlebih dahulu teman-teman. Setelah bumbunya wangi, nah ini ada bumbu tadi yang tersisa di blender ya teman-teman ya. Saya beri air supaya lebih mudah untuk mengeluarkan bumbunya seperti ini. Jadi menambahkan airnya itu setelah bumbunya yang pertama itu benar-benar matang ya teman-teman ya. Jadi baunya itu wangi. Selanjutnya saya akan tambahkan teman-teman
ayam yang sudah saya cuci bersih teman-teman, seperti ini. Yang pertama saya potong kecil-kecil supaya lebih cepat empuk ya teman-teman ya, seperti ini. Supaya lebih kecil-kecil saja teman-teman potongnya. Selanjutnya saya akan rebus sampai dengan empuk terlebih dahulu ya teman-teman ya, seperti ini. Selanjutnya teman-teman, nah ini sudah meletup-letup selanjutnya, dan ini ayamnya sudah sedang ya teman-teman ya. Selanjutnya saya akan tambahkan santannya terlebih dahulu, karena kalau untuk nangkanya kan sudah ini teman-teman ya, sudah empuk. Nah jadi ini sambil mengempukkan untuk ayamnya, saya rebus kembali dengan santannya teman-teman. Ini santannya fresh, jadi bukan santan karena, tapi ini selera saja teman-teman. Cuma kalau opor biasanya saya membelinya yang fresh saja. Kita beli yang sudah diparut kan sama aja, kita tinggal ini nyaring, diambil santannya sama aja teman-teman ya, seperti ini. Nah selanjutnya saya akan tambahkan sedikit gula putih teman-teman ya, supaya nanti opornya, ini opornya putih, tapi kalau teman-teman mau yang kuning itu boleh ditambahkan bubuk kunyit. Jadi ini opor kencur tanpa bawang merah teman-teman. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ini segar, tidak enak teman-teman ya, konsep lama. Nah seperti ini. Saya akan aduk seperti ini, jangan lupa supaya tidak pecah ya teman-teman. Selanjutnya santannya tidak pecah maksud saya. Selanjutnya saya akan tunggu sampai mendidih terlebih dahulu teman-teman. Setelah mendidih seperti ini teman-teman ya. Nah ini boleh kita tes rasa terlebih dahulu teman-teman. Saya akan coba tes rasa seperti ini ya teman-teman ya, biar dingin teman-teman ya. Kita taruh telapak tangan supaya tidak panas. Mantap teman-teman. Saya akan tambahkan garam sedikit lagi. Ini enak banget teman-teman ya. Jadi ini judulnya adalah opor tanpa bawang merah, tapi pakai kencur. Ini seger banget, tidak enak ya teman-teman, apalagi ini pakai santan ya. Jadi itu kita tidak membosankan. Selanjutnya saya akan tambahkan, ini adalah nangka muda yang sudah saya rebus ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi kalau nangkanya sudah matang nih teman-teman, jadi kan tinggal menambahkan saja seperti ini. Selanjutnya saya akan aduk-aduk ini teman-teman ya. Ini apinya saya kecilkan terlebih dahulu supaya tidak panas ya teman-teman ya. Nah, ada kepala ayamnya, kita buat kaldu saja teman-teman ya, supaya kaldunya ini enak sekali teman-teman ya. Nah jadi kalau kaldu ayam kampung itu kalau untuk masak nangka, sayur nangka opor seperti ini, mantap, enak banget. Selanjutnya kita tunggu sampai mendidih teman-teman ya. Demikian teman-teman untuk resep hari ini. Nah ini yang pertama tadi adalah mie goreng superior, rasanya super enak, super pakai udang kering ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ini adalah opor nangka bumbu kencur. Ini enak banget, seger teman-teman. Dan selanjutnya yang ketiga ini adalah sambal. Ini sambal tomat aja teman-teman, rasanya enak tanpa terasi ya teman-teman, supaya nanti untuk opornya itu cocok banget. Ini rasanya enak banget. Saya begini saja doyan teman-teman. Mantap, pedasnya pas. Selanjutnya teman-teman, ini menu enak semua, mantap. Selanjutnya saya akan taburkan bawang merah goreng di atas opor kencurnya seperti ini. Ini akan menambah gurih dan wangi teman-teman ya. Selanjutnya untuk mie goreng superiornya, super lihat, super enak, super murah juga nih teman-teman, 7.000 satu piring munjung ya teman-teman ya. Selanjutnya ini adalah untuk sambal tomatnya, tidak kalah penting saya beri bawang goreng atau bawang merah goreng seperti ini. Nah untuk itu teman-teman, selamat mencoba, selamat menikmati, semoga bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah menonton video ini dari awal dan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.